Di tengah belantara Kalimantan yang mulai memudar oleh tangan manusia, ada sebuah rahasia yang tak pernah diungkapkan oleh penduduk desa. Seorang gadis cantik bernama Laila memiliki hubungan misterius dengan seekor harimau putih yang konon membawa pertanda kehancuran atau keselamatan. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah, persahabatan mereka tidak hanya tentang cinta terhadap alam, tetapi juga sebuah pengorbanan yang dapat mengubah takdir hutan itu selamanya. Apa yang sebenarnya disembunyikan Laila? Dan bagaimana seekor harimau putih bisa menjadi penentu nasib hutan yang kian hilang? Jawaban itu ada di balik auman terakhir yang menggema di rimba. Mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like sebelum kita memulai. Baiklah, mari kita simak kisah ini. Laila adalah gadis yang tumbuh di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Dikenal oleh penduduk desa karena kecantikannya yang alami. Dengan kulit sawo matang yang bercahaya dan rambut hitam panjang seperti malam. Desa itu dikelilingi hutan yang lebat, di mana suara burung dan deru angin menjadi musik yang ia dengar sejak kecil. Laila dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena keakrabannya dengan alam. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri sungai, memetik bunga-bunga liar, dan berbicara dengan pepohonan seakan mereka adalah teman-temannya. Namun, hidup Laila tak selalu bahagia. Ia kehilangan ibunya sejak kecil, dan ayahnya bekerja keras sebagai penebang kayu. Ironisnya, pekerjaan ayahnya sering membuat Laila merasa bersalah pada hutan yang ia cintai. Ia kerap menghabiskan waktu sendirian di rimba untuk melarikan diri dari kenyataan, di mana ia merasa bebas dari tekanan hidup di desa. Suatu hari, ketika sedang mengumpulkan akar-akaran obat, Laila mendengar suara aneh di dekat sungai. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menemukan seekor harimau putih yang tergeletak lemah. Bulunya yang putih bersih penuh darah, dan matanya memancarkan rasa sakit. Laila merasa hatinya tergerak untuk menolong makhluk itu meskipun ia tahu bahwa hewan itu sangat berbahaya. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Laila mendekat dan melihat bahwa kaki harimau itu terjerat kawat tajam. Dengan sigap, ia memotong perangkap tersebut menggunakan pisau kecil yang selalu ia bawa. Harimau itu menggeram pelan, tetapi tidak menyerang. Ia hanya menatap Laila dengan tatapan yang penuh rasa syukur. Ketika harimau itu berhasil bebas, Laila memutuskan untuk merawatnya. Ia tahu risikonya besar, tetapi hatinya berkata bahwa ia tak boleh meninggalkan makhluk yang malang itu begitu saja. Hari itu menjadi awal dari kisah persahabatan yang tak biasa, antara seorang gadis desa dan seekor harimau putih. Membawa harimau putih yang terluka ke rumahnya bukanlah keputusan mudah bagi Laila. Ia harus menyembunyikannya dari penduduk desa yang pasti akan ketakutan jika tahu ada harimau di dekat mereka. Laila memilih sebuah gua kecil yang tersembunyi di hutan sebagai tempat sementara untuk harimau itu. Ia membersihkan luka-lukanya dengan dedaunan obat yang ia kenal sejak kecil. Hari-hari berlalu, dan Laila mengunjungi harimau itu setiap pagi dan sore. Ia memberinya makanan yang ia bawa dari rumah, meskipun persediaannya sendiri seringkali terbatas. Harimau itu, yang kemudian ia beri nama Aruna, mulai mempercayainya. Tatapan matanya yang awalnya penuh kewaspadaan berubah menjadi lembut setiap kali melihat Laila. Namun, merawat Aruna tidak mudah. Luka-lukanya sembuh perlahan, tetapi harimau itu sering mengaum di malam hari, seolah-olah memanggil keluarganya yang mungkin sudah tiada. Laila merasa sakit melihat kesedihan di mata Aruna. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dicintai, dan itu membuatnya semakin dekat dengan makhluk itu. Penduduk desa mulai bertanya-tanya kemana Laila sering menghilang. Mereka mengira ia hanya pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat seperti biasanya. Namun, Laila tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan Aruna selamanya. Jika ada yang menemukan jejak harimau itu, konsekuensinya akan fatal. Meskipun demikian, Laila tidak pernah menyesali keputusannya untuk menyelamatkan Aruna. Baginya, harimau putih itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini hilang, sebuah pengingat bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Dengan Aruna, Laila merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar. Seiring waktu, Aruna mulai pulih.
Harimau putih itu kini berjalan dengan lebih percaya diri, meskipun masih sedikit pincang. Ia mengikuti Layla kemanapun ia pergi, seperti bayangan yang setia. Layla merasa senang, tetapi juga khawatir. Hubungannya dengan Aruna menjadi semakin sulit disembunyikan. Layla dan Aruna sering menghabiskan waktu bersama di tempat favorit mereka, sebuah sungai kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana, mereka duduk berdampingan, mendengarkan suara air mengalir dan angin yang berbisik di antara daun-daun. Bagi Layla, ini adalah momen kebahagiaan yang sulit ia temukan di desa. Namun, alam mulai memberikan tanda-tanda kerusakan. Pohon-pohon besar yang dulu menjadi pelindung mulai tumbang satu persatu karena aktivitas penebangan liar. Sungai yang jernih perlahan tercemar, dan hewan-hewan mulai menghilang dari tempat mereka biasa berkumpul. Layla merasa hatinya hancur melihat hutan yang ia cintai perlahan-lahan musnah. Di tengah kehancuran itu, Layla menemukan kedamaian dalam kebersamaannya dengan Aruna. Harimau putih itu seolah mengerti apa yang dirasakan Layla. Tatapan matanya yang dalam dan gerakannya yang anggun menjadi penghiburan bagi Layla di tengah rasa kehilangan yang ia rasakan. Namun, Layla tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Penduduk desa semakin resah dengan keberadaan harimau di sekitar mereka. Mereka mulai memasang perangkap di hutan, dan Layla sadar bahwa ia harus mengambil keputusan sulit demi melindungi sahabatnya. Desa tempat Layla tinggal mulai berubah. Kehadiran para pemburu yang sering masuk ke hutan membawa keresahan bagi penduduk. Mereka mendengar kabar tentang seekor harimau putih yang berkeliaran di sekitar desa, membuat mereka hidup dalam ketakutan. Para pemburu mulai menawarkan jasa mereka untuk menangkap harimau itu, dengan imbalan yang besar dari para pedagang kulit eksotis. Layla mendengar percakapan ini di pasar desa. Ia merasakan kecemasan yang mendalam. Aruna, sahabat yang ia selamatkan dan rawat, kini menjadi target pemburu. Ia tahu bahwa jika Aruna tertangkap, nasibnya tidak hanya akan menyedihkan tetapi juga kejam. Dalam diam, ia bersumpah untuk melindungi harimau itu dengan segala cara. Namun, kecurigaan mulai mengarah pada Layla. Penduduk desa memperhatikan kebiasaannya yang sering menghilang ke hutan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ia telah menjadi gila hutan, dan mungkin bersekutu dengan makhluk liar. Layla hanya bisa tersenyum tipis dan menyembunyikan ketakutannya setiap kali mereka bertanya. Ayah Layla, yang mencintai anaknya tetapi juga khawatir, mulai memintanya untuk menghindari hutan. Layla, dunia liar itu bukan tempatmu. Kau bisa terbunuh, katanya dengan nada khawatir. Namun, Layla tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya. Ia hanya menjawab, "Aku tahu apa yang kulakukan, ayah." Ketegangan antara Layla dan desa semakin memuncak ketika suatu malam suara auman keras terdengar dari hutan. Penduduk mengira harimau itu semakin dekat, dan mereka mulai mengorganisasi kelompok untuk memburunya. Layla hanya bisa menangis dalam diam, mengetahui bahwa Aruna mungkin dalam bahaya besar. Malam itu, Layla berlari ke hutan dengan jantung yang berdegup kencang. Ia harus menemukan Aruna sebelum para pemburu melakukannya. Dengan membawa obor kecil, ia menyusuri jalan setapak yang ia kenal dengan baik. Namun, ketika sampai di tempat biasanya, ia tidak menemukan Aruna. Yang ada hanyalah bekas jejak kaki harimau dan bercak darah di tanah. Layla panik. Pikiran buruk menghantui benaknya. Apakah Aruna terluka? Apakah pemburu telah menemukannya lebih dulu? Ia mengikuti jejak itu sejauh mungkin, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Sepanjang jalan, ia berdoa agar Aruna masih hidup dan menunggunya di suatu tempat. Setelah beberapa jam berjalan, ia akhirnya menemukan Aruna. Harimau itu bersembunyi di balik semak-semak, dengan luka baru di kakinya akibat perangkap. Aruna mengaum lemah, seolah meminta bantuan. Layla menangis melihat keadaan sahabatnya itu, tetapi ia tahu ia harus kuat. Dengan hati-hati, Layla merawat luka Aruna seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Namun, kali ini lebih sulit. Ia merasa tekanan dari para pemburu semakin dekat, dan ia tahu bahwa hutan tidak lagi menjadi tempat yang aman.
Aruna menatap Laila dengan mata yang penuh rasa percaya, dan itu membuat hati Laila semakin berat. Setelah berhasil membersihkan luka Aruna, Laila menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus-menerus menyelamatkan Aruna sendirian. Ia membutuhkan solusi yang lebih besar, sesuatu yang bisa melindungi Aruna dari dunia manusia yang kejam. Namun, ia belum tahu bagaimana caranya. Hari berikutnya, Laila kembali ke desa dengan pikiran yang kacau. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa menjaga rahasia tentang Aruna. Setiap kali ia melihat para pemburu berkumpul dengan senjata mereka, rasa takut di hatinya semakin besar. Namun, setiap kali ia melihat mata Aruna yang penuh kasih, ia merasa sulit untuk berpisah darinya. Laila mulai bermimpi buruk tentang Aruna tertangkap. Dalam mimpinya, ia melihat sahabatnya itu dirantai, diperlakukan seperti barang, dan akhirnya dibunuh untuk diambil kulitnya. Ketika ia terbangun, air mata selalu membasahi pipinya. Ia tahu waktu untuk mengambil keputusan semakin dekat. Namun, hati Laila terbelah. Bagaimana mungkin ia meninggalkan Aruna sendirian di hutan yang semakin rusak? Di sisi lain, ia sadar bahwa kebersamaannya dengan Aruna hanya akan membuat mereka berdua dalam bahaya. Ia mulai mencari jawaban di tempat yang selalu ia percayai, hutan itu sendiri. Saat berjalan menyusuri hutan, Laila mendengar bisikan angin dan suara-suara burung yang terdengar seperti pesan. Hutan seolah memberinya tanda bahwa ia harus mempercayai alam untuk menjaga Aruna. Tapi, bagaimana caranya? Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan manusia dan mesin yang merusak hutan. Malam itu, Laila duduk di samping Aruna. Ia membelai kepala harimau putih itu dengan lembut, air mata mengalir tanpa henti. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, bisiknya. Aruna hanya menatapnya dengan mata yang tenang, seolah berkata bahwa ia percaya pada keputusan Laila, apapun itu. Kerusakan hutan semakin parah. Pohon-pohon besar yang dulunya berdiri kokoh kini tumbang satu persatu, meninggalkan bekas luka di tanah. Suara alat berat menggantikan nyanyian burung, dan sungai yang dulu jernih berubah menjadi keruh. Laila merasa bahwa dunianya sedang runtuh, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Aruna juga mulai berubah. Harimau putih itu yang dulunya penuh energi kini sering terlihat murung. Ia lebih sering duduk diam, mendengarkan suara hutan yang semakin sunyi. Laila tahu bahwa Aruna merasakan apa yang ia rasakan, sebuah kehilangan yang mendalam. Di tengah kehancuran ini, Laila menemukan keberanian yang ia butuhkan. Ia memutuskan untuk membawa Aruna ke bagian hutan yang lebih dalam, jauh dari jangkauan manusia. Ia berharap di sana, Aruna bisa menemukan tempat yang lebih aman, meskipun itu berarti mereka harus berpisah. Perjalanan menuju hutan terdalam bukanlah hal yang mudah. Laila dan Aruna harus melewati jalan yang penuh rintangan, termasuk sisa-sisa perangkap yang dipasang para pemburu. Namun, mereka terus berjalan, meskipun hati Laila terasa semakin berat setiap langkah yang ia ambil. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah yang masih asri. Tempat itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah melindungi siapapun yang ada di dalamnya. Laila tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk Aruna. Namun, keputusan untuk meninggalkannya di sana menghancurkan hatinya. Di lembah yang sunyi, Laila dan Aruna berhenti untuk beristirahat. Tempat itu terasa seperti sisa-sisa terakhir dari keindahan hutan Kalimantan yang masih utuh. Pohon-pohon besar membentuk kanopi yang melindungi mereka dari cahaya matahari yang terik. Namun, Laila merasa dadanya semakin sesak. Ia tahu bahwa perpisahan dengan Aruna sudah sangat dekat. Saat mereka duduk di bawah pohon besar, Laila teringat masa-masa awal mereka bertemu. Ia teringat tatapan lemah Aruna saat pertama kali ia temukan di tepi sungai. Ia teringat bagaimana mereka saling menguatkan di tengah ancaman manusia dan alam yang semakin rusak. Namun, kini ia harus memilih untuk meninggalkan Aruna demi keselamatan sahabatnya itu. Tiba-tiba, suara desis ular terdengar dari balik semak-semak. Laila terkejut ketika seekor ular besar meluncur ke arah mereka. Sebelum Laila sempat bereaksi, Aruna dengan gesit melompat dan menghadang ular itu.
Dengan satu auman keras dan gerakan cepat, Aruna berhasil mengusir ular tersebut. Laila gemetar, menyadari bahwa Aruna baru saja menyelamatkan nyawanya. Melihat Aruna berdiri tegak dengan luka-luka lamanya, Laila merasa harimau itu lebih dari sekadar sahabat. Aruna adalah pelindungnya, bagian dari dirinya yang selama ini ia anggap hilang. Namun, peristiwa itu juga semakin menguatkan tekadnya untuk meninggalkan Aruna di tempat yang aman, jauh dari ancaman manusia. Saat malam tiba, Laila menyalakan api kecil untuk memberikan kehangatan. Ia duduk di samping Aruna, memandangi langit berbintang. Dengan suara pelan, ia berbicara kepada Aruna, seolah harimau itu bisa mengerti. Kau harus tetap hidup, Aruna. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tapi aku tidak bisa selalu ada di sisimu. Fajar menyingsing, menandai hari terakhir kebersamaan mereka. Laila bangun dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan Aruna. Harimau putih itu memandangnya dengan mata yang lembut, seolah memahami apa yang akan terjadi. Dengan perlahan, Laila membawa Aruna ke tengah lembah. Ia menunjukkan kepada harimau itu tempat-tempat yang aman untuk berlindung. Di sini, kau akan aman, katanya dengan suara bergetar. Aruna hanya berdiri diam, mengawasinya dengan tatapan penuh pengertian. Laila merasa seolah-olah Aruna tahu bahwa ini adalah perpisahan mereka. Saat senja tiba, Laila memutuskan untuk pergi. Ia berlutut di depan Aruna, memeluk harimau itu untuk terakhir kalinya. Bulunya yang lembut terasa seperti rumah baginya, tempat di mana ia selalu merasa diterima. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tahu bahwa ini adalah yang terbaik untuk Aruna. Aruna, kau harus kuat, bisik Laila sambil mengusap kepala harimau itu. Aku akan selalu mengenangmu, dimanapun aku berada. Dengan berat hati, Laila berbalik dan mulai berjalan pergi. Ia tidak berani melihat ke belakang, takut hatinya akan luluh jika melihat Aruna berdiri di sana. Namun, saat ia mendaki bukit kecil di tepi lembah, ia mendengar auman panjang dari kejauhan. Auman itu bukan auman kesedihan, tetapi seolah-olah sebuah janji bahwa Aruna akan bertahan dan menjaga tempat itu. Laila berhenti sejenak, memejamkan mata, dan mengukir suara itu dalam ingatannya sebelum melanjutkan langkahnya. Hari-hari berlalu, dan Laila kembali ke desanya. Ia tidak lagi pergi ke hutan, takut bahwa ia akan tergoda untuk mencari Aruna. Kehidupannya kini terasa kosong tanpa sahabatnya itu. Namun, ia menemukan penghiburan dalam kenangan mereka bersama. Ia percaya bahwa Aruna masih hidup, menjaga lembah itu dengan keberanian yang sama seperti yang pernah ia tunjukkan. Desa Laila juga mulai berubah. Hutan di sekitarnya hampir habis, dan kehidupan liar yang dulu menjadi bagian dari desa itu kini tinggal cerita. Para penduduk mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Namun, bagi Laila, hutan dan Aruna akan selalu hidup dalam hatinya. Bertahun-tahun kemudian, Laila mendengar cerita dari seorang pemburu yang tersesat di hutan terdalam. Pemburu itu mengaku melihat seekor harimau putih yang besar dan agung berdiri di tengah lembah yang asri. Ia berkata bahwa harimau itu tampak seperti penjaga hutan, tidak menyerang, tetapi juga tidak membiarkan siapapun mendekat. Mendengar cerita itu, Laila tersenyum tipis. Ia tahu bahwa itu pasti Aruna. Sahabatnya itu masih hidup, melindungi hutan yang mereka cintai bersama. Meskipun mereka berpisah, Laila merasa bahwa ikatan mereka tidak pernah benar-benar terputus. Mereka adalah dua jiwa yang selalu terhubung oleh cinta mereka pada alam. Laila menghabiskan sisa hidupnya menceritakan kisahnya kepada anak-anak desa. Ia ingin mereka belajar untuk mencintai alam dan makhluk hidup di dalamnya. Di akhir setiap cerita, ia selalu berkata, hutan ini memiliki jiwa, dan jiwa itu adalah Aruna. Dengan begitu, legenda tentang harimau putih dan gadis dari rimba terus hidup, mengingatkan semua orang bahwa persahabatan sejati melampaui batas-batas dunia. Di hutan terdalam Kalimantan, auman lembut harimau putih masih bergema, seolah menjadi nyanyian terakhir untuk hutan yang sekarat.
Laila mungkin tidak ada lagi, tetapi cinta dan pengorbanannya tetap hidup di antara pohon-pohon yang tersisa.